Jadi ada anggapan begini Pak Bupati, mohon maaf ini Pak Bupati, juga ada yang mengatakan ketika ada demo Pak Bupati jarang keluar. Memang hari ini saya sedang ada di sawah-sawah ini bersama Pak Bupati Pamekasan. Jadi kita ini biasanya podcastnya di ruangan atau di mana. Ini sekarang soalnya di sawah ini persoalannya. Iya. Sebenarnya tidak ada persoalan, mau di ruangan di sawah nggak ada persoalan. Di mana saja boleh diskusi, bincang-bincang boleh di mana saja. Pak Bupati, akhir-akhir ini itu viral pernyataan-pernyataan bupati swasta Pak Bupati. Jadi kenapa kemudian memang ada negeri atau ada swastanya begitu? Jadi itu pertama kali muncul dari mana Pak Bupati? Saya juga tidak tahu, itu muncul dari beberapa orang, itu celetukan beberapa orang yang mendefinisikan saya tentang cara saya berkomunikasi, cara saya memperlakukan diri saya. Saya ini kan sering tidak protokoler. Tidak protokoler dimaksud? Iya, bukan tidak protokoler kesehatan ya. Tidak protokoler maksudnya begini. Datang ke beberapa tempat sedang kosong, tidak ada acara, tanpa harus dijadwalkan. Terus kemudian datang bincang-bincang santai-santai, itu pindah ke satu tempat yang lain. Di samping juga setiap malam saya punya kegiatan baru, sudah agak lama sih. Datang ke rumah orang, terus kemudian ya bawa beras, bawa oleh-oleh apa yang bisa dibawa. Kalau dulu 2018 awal saya datang ke kampung-kampung, ke desa-desa dengan tanpa pengawalan. Tetapi itu tidak menyalahi aturan Pak Bupati. Itu bukan urusan saya, urusan protokol. Urusan saya pengen jabatan itu tidak membuat saya tidak bebas, tidak membuat saya jadi berjarak dengan siapapun. Saya tidak mau itu. Akhirnya karena prinsip hidup saya, jabatan ini bukan tujuan. Kalau sekiranya jabatan ini menjadi penghalang saya untuk berbuat baik, ya goodbye jabatan. Kalau jabatan ini membuat saya semakin bisa melakukan sesuatu kebaikan yang luar biasa, maka jabatan ini saya jadikan alat pengabdian dan perjuangan. Sehingga dari beberapa cara yang saya lakukan, bertemu dengan siapapun tanpa protokol itu, baru kemudian walah bupati swasta ini. Nah, muncul kalimat begitu. Memang ada yang negeri, saya bilang begitu. Logonya juga Garuda. Saya bilang, ya enggak kok. Bupati, ada yang bilang bupati bupati santri, bupati swasta, bupati yang tidak berjarak, macam-macam lah definisi. Dan dari definisi apapun yang dilabelkan kepada saya oleh rakyat, bagi saya tak penting. Yang penting adalah bahwa jabatan ini alat perjuangan dan kita berikan yang terbaik bagi rakyat. Dengan cara-cara itu Pak Bupati juga masih ada banyak orang juga yang sepertinya secara sentimen membenci Pak Bupati secara personal. Wajar sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Badrut ini manusia biasa. Rasulullah itu khaliqul anbiya. Bahkan makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan Allah bersumpah, laulaka ya Muhammad, jika tidak karena dirimu hai Muhammad, saya tidak akan membuat dunia dan isinya. Dihina. Sedang berangkat sholat, selalu diludahi oleh orang perempuan lagi, diludahi sambil diumpatin macam-macam. Apakah Rasulullah membalas? Tidak. Itu Rasulullah. Ini Badrut Tamam. Yang dibandingkan dengan Rasulullah itu, ini Badrut itu comberan. Sudah berdebu di comberan. Terus gak terima dimarah-marahin. Sebagai apa saya ini? Atau kemudian setelah dimarah-marahin saya membalas. Apa gak malu sama Rasulullah? Malu dong. Rasulullah yang orang yang paling dimuliakan, paling dicintai, dan kita tunggu syafaatnya. Itu dimarahin, dibenci, dihina, tidak pernah membalas. Banyak orang menilai begini Pak Bupati, program Pak Bupati itu sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. Terobosan yang tidak pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya.
memberikan beasiswa kepada mahasiswa, kepada santri dan seterusnya, termasuk reformasi birokrasi, tidak ada jual jabatan yang akhir-akhir ini booming begitu. Ada kasus korupsi karena dia suap menyuap soal jabatan itu, Pak Bupati. Jadi begini, saya ini bukan orang yang bersih. Saya manusia, tapi saya juga bukan setan. Saya juga bukan malaikat. Saya manusia. Sebagai manusia, saya berikhtiar untuk kemudian yang pertama memilih hidup sederhana. Mengurangi beberapa kebutuhan-kebutuhan yang tidak esensial. Itu definisi saya tentang sederhana. Iya. Jadi misalnya kebutuhan hidup ini sebelumnya tidak ada kebutuhan handphone, sekarang sudah ada kebutuhan handphone. Dulu nggak ada kebutuhan wifi, sekarang ada kebutuhan wifi. Saya mengurangi beberapa kebutuhan-kebutuhan yang tidak substansial dan tidak penting. Baru setelah itu saya memilih cara kepemimpinan itu mestinya. Saya sebagai muslim prinsipnya 3. Yang pertama, sebagai orang di Indonesia, saya meniru regulasi yang dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sebagai orang muslim, sebagai orang Indonesia, saya harus mengikuti regulasi. Yang ketiga, pondasinya apa? Tasyurruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Berpondasikan kemaslahatan. Sehingga dalam kepemimpinan apapun itu ada spiritualitas, Pak. Bukan hanya sekedar memimpin, menjadi bupati, gawat, gitu. Nggak begitu maksudnya. Ada spiritualitas dalam kepemimpinan. Apa spiritualitas dalam kepemimpinan? Kemaslahatan. Kemaslahatan itu apa di berikutnya? Pemerintahan bersih. Pemerintahan bersih itu apa berikutnya? Tidak ada jual beli jabatan. Pemerintahan bersih berikutnya apa? Tidak boleh ada bupati, tidak boleh ikut proyek-proyek. Tidak boleh, Pak ya? Tidak boleh. Dan itu saya berjanji kepada diri saya tidak ikut proyek, saya tidak mau jual beli jabatan. Kenapa? Orang kalau sudah beli jabatannya berbayar, itu mesti berpikir tentang bagaimana cara mengembalikan. Pak Bupati jadi bupati mahal juga, dan saya nggak utang. Iya. Iya kalau duitnya utang, saya nggak utang. Jadi kira-kira begini, Cak Meturena. Keluar ketemu sarang kekan merongki, alhamdulillah. Ketemu sarang kekantarnya, alhamdulillah. Dimulai dari alhamdulillah itulah saya merasa bahwa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat apa lagi yang bisa dustai? Caranya ya santun, ya tersenyum, ya berbuat baik, ya mengajak, begitu. Ada haternya wajar. Kalau kemudian ada orang yang mau bilang bupati itu macam-macam, saya alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Apakah saya pernah innalillah? Enggak. Apakah saya pernah sakit hati? Enggak. Alhamdulillah, Tuhan kembali melatih sabar. Jadi karena tadi bupati swasta gitu, karena datang juga tidak protokoler. Jadi tidurnya berapa? Berapa jam sehari? 4 jam. Hanya 4 jam. Jam berapa tidurnya, Pak Bupati? Tergantung. Katanya kan kalau ngantuk tidur, kalau nggak ngantuk jangan tidur. Biasanya jam berapa? Yang rutin itu habis subuh. Tidurnya habis subuh? Ya. Malam mendoakan rakyat pentasan. Pagi itu bangun jam berapa, Pak Bupati? Iya, jam 7. Kan kegiatan sejak pandemi ini jam 9. Iya. Jadi jam 9, jadi bangun jam 8, 3 jam lah cukup. Tapi kan pasti ngantuk, Pak Bupati. Enggak. Tubuh kita ini tergantung kebiasaan kita. Anda yang tidak biasa merokok terus merokok, itu mesti batuk. Anda yang biasa merokok terus gak ngerokok, mesti merasa ada yang hilang. Tubuh ini tergantung kita. Anda yang biasa berlari 100 kilo, 10 kilo, tidak berlari 10 kilo, Anda akan tidak merasa nyaman. Anda yang tidak bisa berlari akan merasa heran. Tubuh ini tergantung kita. Tapi gini Pak Bupati, jadi jujur ini Pak Bupati, tidak capek jadi bupati? Tinggal ukurannya. Kalau ukurannya itu memikirkan masyarakat sekabupaten begitu. Jadi begini deh. Ketika ada orang bilang
Kayak kemarin saya dapat video, terima kasih Pak Bupati, jalan diperbaiki. Itu capek hilang semua. Capek hilang semua. Tetapi itu tidak boleh menjadi godaan bahwa pekerjaan kita sudah baik. Tidak ekstase, tidak puas. Jangan puas di situ maksud saya. Dihina merasa rendah, terus kemudian disanjung merasa tinggi. Jangan begitu maksud saya. Antara hinaan dan sanjungan itu biasa-biasa. Artinya disanjung jangan merasa tinggi, dihina jangan merasa rendah. Ucapan terima kasih itu membuat alhamdulillah masyarakat bahagia. Sama dengan misalnya bantuan yang lain, bantuan sosial, bantuan yang lain. Dan bupati ini nggak ngurus teknis. Iya. Bupati ini berpikirnya makro kabupaten. Yang berpikir mikro siapa? Dinas. Yang berpikir mikro siapa? Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kades berpikir mikro. Bupati berpikirnya makro. Iya. Jadi ada anggapan begini Pak Bupati, mohon maaf ini Pak Bupati, juga ada yang mengatakan ketika ada demo Pak Bupati jarang keluar katanya. Nggak penting. Kalau demo penting saya keluar. Demo penting keluar. Ya. Bagaimana bisa dilihat ini penting? Kualitas. Kualitas. Saya ini demonstran. Saya ini aktor demonstran. Dan saya baca buku. Saya tamat buku. Jadi tahu mana demo yang berkualitas dan tidak. Saya ini ketua organisasi Jawa Timur menangani Bali dan NTB. Senyumnya saja sudah tahu. Bukan sombong loh saya. Saya sekarang masih sekretaris di organisasi besar. Saya paham. 20 tahun lebih saya jadi aktivis. 23 tahun. Paham. Tetapi mereka kan juga perlu ditemui Pak Bupati. Kalau ada pertanyaan begitu misalnya. Ya. Kalau demonya teknis banget, misalnya tanya tentang apa, ya sudah Kadis saja yang jawab. Saya memilih, ayo ketemu deh, kapan diskusi dengan saya. Modelnya seperti itu saja Pak Bupati ya? Mau ketemu, oke ketemu kapan deh, diskusi apa, gagasan apa, konsep apa, wajah Pamekasan ini harus seperti apa, diskusi dengan saya. Tetapi bawa datanya. Tetapi bukan berarti demo tidak boleh Pak Bupati? Boleh saja, tapi jangan anarkis. Pamekasan ini bukan milik saya. Ada asumsi dari beberapa orang bahwa Pamekasan ini milik saya. Pamekasan bukan milik saya. Milik 870.000 rakyat. Sehingga tugas kepemimpinan itu bagaimana mendengar 800.700 rakyat suara ini. Caranya bagaimana? Silent hope. Keinginan terpendam dari orang Madura itu ada 4. Pak Bupati ngarang, survei dan saya datang sendiri. Yang pertama adalah orang Madura ini ingin kehidupan pertama ma'ala konom kebesangun ibadah. Itu bahasa pertama yang. Yang kedua tero pendidik na anak. Nomor telo tero mata apa karangan. Nomor 4 tero laksanakin ibadah haji dan acabiskan Nabi Muhammad SAW. Itu silent hope-nya orang Madura, orang Pamekasan. Dari silent hope 4 ini, ini 4 bulan saya jalankan waktu setelah dilantik pertama. Saya datang ke rakyat, ketemu rakyat apa yang diinginkan. Orang nggak tahu kalau saya bupatinya. Waktu itu ya? Iya. Kalau misalnya tentang Pangureben, saya rancang apa? Wirausaha baru, desa tematik. Terus kemudian tentang pendidikan anak foto, beasiswa. Tentang pekarangan, bagaimana pemerintah menciptakan atmosfer pertumbuhan ekonomi dan perputaran uang. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah di bidang ekonomi? Ada 3 di sektor ekonomi. Yang pertama, pertanian ini kan sebenarnya 3 hal. Biaya produksi, terus kemudian biaya sebelum produksi, biaya produksi dan purna panen, waktu panen. Saya berpikir nih, ini buka-bukaan enggak kita nih, misalnya ya. Saya bertanya kadang-kadang, saya tanya betul ke masyarakat, Pak, hand traktor yang ada di desa itu, jika ada orang tani tidak mampu itu mau sewa, berbayar enggak Pak? Berbayar. Berbayar pasti.
Terus kemudian apa manfaat yang diperoleh oleh masyarakat antara pakai hand traktor dengan pakai sapi? Nanggel. Sama-sama berbayar. Iya, iya. Betul enggak? Iya, betul. Kalau saya ambil kebijakan misalnya call hand traktor, orang miskin yang mau menggunakan hand traktor tinggal telepon langsung gratis. Siapa musuh saya? Iya, iya, iya. Siapa? Saya tidak usah jawab. Iya, iya, iya. Akan ada gelombang demo berikutnya bahwa bupati memotong kesejahteraannya kelompok tani. Betul, betul. Sementara Iya, iya. kalau kemudian misalnya saya berikan bantuan pupuk gratis untuk rakyat, rakyat bahagia. Siapa musuh berikutnya saya? Iya, 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 iya. Jadi memang berarti persoalan kebijakan ini tidak boleh dipandang satu kacamata, Ya, itu utuh, melihatnya utuh. Sama halnya dengan misalnya memfasilitasi sekolah untuk Bintara. Ada 15 sekarang yang lulus, anak-anak muda di kabupaten ini. Ada nggak di Indonesia begitu, Mas? Iya, iya. Kenapa? Semangat saya nuk ketik tadi burung Garuda. Iya. Orang biasa-biasa menjadi luar biasa. Ada 2000 per tahun dari target LPJMD hanya 1000. Iya, iya. Biaya beasiswa santri. Kalau kemudian ada beberapa orang yang mau menutup itu semua, saya tinggal baca ayat Al-Quran, wa makaru wa makarullah wallahu makirin. Saya jadi bupati juga karena kehendakmu ya Allah. Siapapun yang merancang skenario yang paling baik ya skenario dari Allah Subhanahu wa taala, rencana dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak tahu mati kapan, kok orang merancang macam-macam yang kayak nggak mau mati aja gitu. Misal ditanya Bupati, apa yang belum merasa menjadi PR Pak Bupati untuk Pamekasan ini yang belum partisipasi yang pertama. Sukses pembangunan itu karena cara berpikirnya begini, sukses pembangunan ini partisipatif, bersama-sama ke seluruh semua stakeholders. Pemerintah, rakyat, pengusaha, toko semua bersama-sama. Bukan karena kebersamaannya karena mendapat proyek atau tidak mendapat proyek. Kebersamaannya karena lembaganya dibantu atau tidak dibantu. Tetapi bagaimana kita mencintai Pamekasan ini bersama-sama, karena kita memang ingin Pamekasan maju. Sama dengan teman medianya juga berpikirnya begitu. Kalau kemudian keseluruhan itu ada yang bangun, ada yang matahkan, ada yang bangun, ada yang matahkan, ada yang bangun, ada yang matahkan, ya itu memang perjalanan sejarah yang harus dilewati oleh generasi sekarang. Mungkin begitu zamannya. Zaman kepemimpinan sekarang ini harus begitu. Dan saya yang khawatir itu sebenarnya ada 3 hal. Jika anak-anak muda itu bertemu dengan atmosfer seperti ini, terus menjadi generasi antagonis, menjadi generasi barbar. Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling juga saya takut, generasi yang tidak bersyukur. Karena ini janji Gusti Allah juga. Jika bersyukur akan ditambah, jika tidak bersyukur inna adzabi lasyadid. Iya. Itu janji loh. Artinya takut tidak bersyukur. Dalam makna syukur yang luar biasa banyak. Ya bersyukur atas segala nikmat dengan menghormati orang lain, dengan menghormati ulama, dengan menghormati kepemimpinan. Jangan bupati saja yang minta merasa harus menghormati bupati, sementara bupati tidak menghormati rakyat. Jangan bilang harus menghormati ustadz, tapi ustadz tidak menghormati rakyat. Jangan begitu. Kita ini saling mencintai di antara satu lain sebagai satu bangsa, satu negara. Kalaupun misalnya ada rakyat yang salah, ayo kita jangan vonis, ayo kita bimbing. Kalau ada bupati yang salah, ya ayo dibimbing. Tapi yang lain kan juga tidak menutup kemungkinan ada salah. Gitu loh. Iya. Karena saya manusia, saya bukan setan, saya juga bukan malaikat, Mas. Iya. Partisipasi ya yang menjadi ya. Yang ketiga, baru kemudian komitmen atau cinta kasih di antara kita semuanya. Jika 3 prinsip itu sudah dimiliki, menciptakan atmosfer positif, baru kemudian yang kedua
masyarakatnya bersyukur, baru ada cinta kasih di dalamnya, itu insya Allah menjadi bagian dari awal menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saya ini memilih spiritualitas dalam berpolitik. Spiritualitas politik itu gantungannya Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya sekedar kekuasaannya. Gantungannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak gantungannya ke sana, terus gantung kemana kita ini? Kira-kira mau gantung kemana kita? Saya sudah selesai baca buku Max Weber sudah. Beberapa teori-teori pemikiran abad 19 awal tentang filsafat ilmu itu tuntas saya baca. Tentang teori psikologinya, banyak teori tentang sosiolog dan psikolog saya baca. Sehingga kadang-kadang saya melihat keadaan ini hati geli, tersenyum dan tertawa. Tetapi saya bersyukur, alhamdulillah saya dipertemukan dengan suasana yang seperti ini. Ketemu di beberapa tempat lain, alhamdulillah. Saya alhamdulillah terus. Misalnya kayak waktu dibilang PKI, alhamdulillah ya Allah. Allah melatih kembali kesabaran saya. Dan saya tidak berdoa jelek terhadap yang mengatakan apa saja. Saya tidak memilih berdoa apa-apa. Saya hanya memilih jadikanlah generasi kita untuk tidak menjadi generasi yang antagonis. Dan orang yang berkata kasar kepada makhluk Allah itu sebenarnya sedang jauh dengan Allah. Yang penting begini bagi saya. Lakukan kebaikan apapun, sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Mau kita bisa ngasih satu butir, silahkan. Dan jangan pernah menuntut kebaikan dari orang lain kepada kita. Lakukan apa? Kebaikan-kebaikan. Dan semakin banyak kebaikan yang kita tanam, akan semakin mempermudah jalan kemudahan yang lain bagi kita. Jadi akan banyak kemudahan karena Gusti Allah tak saren. Dan orang yang selalu membuat orang lain bahagia itu, dia akan semakin bahagia. Siap. Betul, siapa yang membuat orang lain selalu merasa khawatir, takut, sebenarnya itulah kira-kira. Siap.